contoh kain sutra yang tidak boleh dipakai laki-laki. Karena sejujurnya saya tidak tahu kain sutra itu seperti apa. Tanya di pasar ini. Salah antum tanya kain. Nggak ada contohnya. Datang ke toko kain tanya mana kain sutra. Nah itu baru. Karena saya nggak punya bahannya. Bukan begitu jawabannya. Pernah ada orang bertanya begitu kepada salaful ummah. Ditanya, apakah iblis itu hamba Allah? Iya, jawaban dia. Apakah iblis tadinya beribadah? Iya. Apakah iblis memang durhaka setelah itu? Iya. Apa iblis punya keturunan? Kata beliau, iya. Dalilnya mana? Allah berfirman, jangan kalian ikuti iblis dan keturunan-keturunannya, gitu kan? Kemudian, apakah iblis punya istri? Gitu. Kata beliau, iya. Siapa nama istrinya? Apa jawaban beliau ini? Dia bilang, saya tidak hadir perkawinannya. Sudah paham? Sama ini saya juga nggak pegang kain sutra. Jadi datang ke tokonya, insya Allah kita tahu. Saya cuma jelaskan hukumnya. La haula wala quwwata. Adik saya masih kecil, malas mandi pagi. Saya ancam dengan video setan. Linsir wangi. Boleh kan? Enggak boleh, haram. Haram. Ajak mandi. Rayu, ajak mandi, angatin air, ajak main. Masa harus video setan? Jadi setiap mandi harus dilihat ini loh. La haula wala quwwata illa billah. Ada saja. Masa lalu saya kelam, ahli maksiat, tidak pernah sholat, dan hobi dugem. Saya juga mantan pekerja bank. Ingin saya tanyakan, apakah saya harus taubat nasuha atau taubat biasa saja? Tidak ada taubat biasa, harus nasuha. Bagaimana caranya taubat biasa ini? Apalagi antum masya Allah tidak sholat, hobi dugem ini segala macam. Ya. Nasuha artinya serius, ya. Betul meninggalkan, sudah kita jelaskan tadi. Jadi harus taubat nasuha. Yang kedua, apakah harus sholat taubat dan mandi taubat? Kalau mandi saya tidak tahu. Ya. Yang saya tahu ada sholat iya. Tapi taubat nasuha syarat tadi sudah disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah 5 hal. Tidak masuk dalamnya sholat. Tapi memang ada hadis yang menjelaskan tidak ada seorang muslim yang berbuat dosa kecil atau besar, kemudian dia berwudu yang sempurna lalu dia sholat 2 rakaat kemudian dia istighfar, kecuali Allah akan ampuni dosanya. Kalau dia ingin sempurnakan dengan itu nggak ada masalah. Tapi tanpa sholat tobat pun insya Allah diterima, asal dia penuhi syarat-syarat tadi. Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini. Belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo. Haruskah kita menundukkan pandangan apabila menonton TV atau membaca majalah? Kalau anak naik motor, anak menundukkan pandangan, anak takut nabrak Ustaz. Ini nggak tahu, memang nggak paham bertanya atau iseng bertanya. Ya akhi, kalau lagi naik motor lihat jalanan, nah, lihat setir, tabraklah. Saya juga naik motor gitu kan. Artinya menurunkan pandangan dari yang dilarang, kan gitu. Menurunkan pandangan, lihat lawan jenis, itu menurunkan pandangan. Tapi kalau lihat jalanan, lihat pohon, lihat isyarat lampu merahnya, jangan turunkan pandangan. Apa hubungannya? Menundukkan pandangan dari yang diharamkan saja. Gitu kan? Kalau yang diharamkan makanan, minuman, kalau semua antum tunduk, minum pun tunduk, gimana caranya? Nggak mungkin. Makanya saya bilang ini nggak ngerti benar-benar atau ada melihat majalah, ada gambar lawan jenis, langkahilah.
Nggak perlu gitu. Sebagian ulama di Saudi misalnya, yang saya tahu dari mereka, itu kalau mereka melihat memang harus pun ada majalah, mereka lihat, kemudian ada sesuatu yang memang senonoh lah, tidak layak dilihat, maka mereka kalaupun itu ada di tempatnya, maka dihapus dengan spidol, mereka coret, atau memang mereka tidak perlu baca lembarannya, dilangkain selesai gitu kan. Atau memang kalau tidak ada hajat nggak usah dilihat sama sekali, lebih penting begitu. Bagaimana dengan nonton TV misalnya? Tergantung apa yang dilihat di sini. Ulama mengatakan ada hal-hal yang tidak termasuk dalam hal yang dilarang, seperti masalah majelis ilmu. Karena orang kalau ceramah dilihat, orang mau tahu orangnya, maksudnya dia ngomong apa, orang tahu. Di zaman Nabi SAW, Nabi SAW pernah membaiat para wanita, sahabiat, agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan zina dan seterusnya. Itu di hadapan Nabi SAW. Mereka duduk. Terjadi pada pembebasan kota Mekah, terjadi pada beberapa titik lah ya, beberapa kejadian. Maka Nabi SAW isi pengajian dan memang dilihat gitu. Sesuatu yang terjadi gitu, umum. Di kancah peperangan, Nabi SAW sering kali membawa tidak pernah kurang dari 20-30 orang sahabat di setiap peperangan. Dan ada satu orang wanita namanya kalau tidak salah Rufaidah. Rufaidah ini salah satu perawat dikenal sekali di Madinah. Jadi kalau ada laki-laki pun sakit dirawat oleh perempuan ini. Jadi mereka mengobati luka-luka para mujahidin. Nah ini keadaan-keadaan diistithnakan namanya, dikecualikan. Karena memang Nabi SAW membolehkan itu. Dalam majelis ilmu atau dalam pengobatan itu lain. Sekarang ada perempuan mau melahirkan, tidak ada dokter kecuali laki-laki. Maka laki-laki itu harus membantu dia melahirkan. Dia harus lihat auratnya. Itu darurat pengobatan. Beda hukumnya, gitu kan? Beda, ini beda. Kalau ada perempuan, alhamdulillah lebih baik. Tapi kalau nggak ada, gimana caranya? Ini sudah fatwa umumnya ulama, gitu kan? Jadi memang ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak boleh khalwat berdua, itu lain. Sekarang ada ustadz duduk berdua sama satu orang jamaahnya perempuan, konsultasi nggak boleh. Kalau bukan tempat umum boleh, kalau berdua nggak boleh. Kalau umum misalnya ada orang bertanya begini, itu lain, hukumnya masih umum. Tapi kalau khalwat berdua haram, nggak boleh, jelas. Jadi ini ada pengecualian seperti itu. Sama halnya kalau di TV orang lagi ceramah kita tonton, yaitu nonton ceramah gitu kan. Itu adalah insya Allah baik dan juga dijaga. Kalau kita merasa memang melihat itu adalah bisa merusak hati kita, jangan dilihat gitu kan. Dengar cukup dengar gitu kan, itu sudah cukup. Apa itu khurafat? Apakah benar itu adalah nama seseorang yang diculik ke alam jin, lalu setelah beberapa lama dikembalikan ke alam manusia? Dari mana ini? Ini yang disampaikan oleh antum itu khurafat. Khurafat itu kebohongan, kedustaan. Ini yang ditulis tadi contohnya, ini khurafat. Alhamdulillah terjawab sendiri. La ilaha illallah. Bagaimana hukumnya berhubungan suami istri saat seorang istri membayar hutang puasa wajibnya di luar Ramadan? Batal puasanya. Ya. Sabarlah, ini suaminya. Masa nggak bisa sabar nih? Kalau setiap istrinya bayar utang Ramadan diganggu kan kesian. Kapan bayar utangnya? Ya nggak Pak Yoyo? Oh, iya, harusnya begitu. Jadi kalau istri lagi puasa pulangnya habis maghrib. Jadi batal puasanya kalau memang dibatalin oleh suaminya batal. Tapi ini tidak boleh semestinya. Semestinya si istri nggak boleh batalin. Semestinya. Karena ini puasa wajib. Ketaatan pada manusia hanya kalau bukan berbau maksiat pada Sang Pencipta. Misal masalah sunnah. Kalau puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid nggak apa-apa dibatalin. Tapi kalau bayar puasa Ramadan ini wajib, nggak bisa. Hak wajibnya Allah kalau ketemu dengan hak wajibnya makhluk yang didahulukan yang mana? Hak wajibnya Allah. Karena ini bayar utang Ramadan hak wajib Allah. Jadi di sini suami berdosa kalau dia batalkan puasa istri. Istri juga berdosa, bukan udzur itu. Bukan udzur untuk membatalkan karena hubungan biologis ya. Ini juga nggak masuk dalam rukhsah, nggak ada rukhsah. Masih masuk dalam rukhsah kalau dia musafir malah, gitu kan? Lain kalau suami istri musafir, kemudian mereka membatalkan puasa dengan niat karena safar, maka itu boleh. Tapi nggak boleh direkayasa ya.
Jangan nanti gara-gara mau berhubungan biologis kita safar keluar yuk balik lagi. Nah ini nggak boleh. Ya. Tentu di sini kalau dia lakukan, Allahu alam. Pendapat ulama khilaf tentang kalau orang melakukan di bulan Ramadan suami istri maka ada kafarah kan. Selain dia membayar utang Ramadan itu, misal suami istri di siang hari Ramadan berhubungan biologis, batal puasanya. Tidak ada rukhsah, bukan karena safar, bukan karena sakit, juga bukan karena udzur, gitu kan. Maka kemudian mereka batal puasanya karena berhubungan biologis. Ini selain bertobat kepada Allah, bayar nanti utang Ramadannya di luar Ramadan dan juga kena kafarah. Kafarahnya itu bebasin budak, kalau nggak punya maka puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak punya maka memberikan makan 60 orang miskin. Tapi kalau misal di luar Ramadan, kayak pertanyaan ini, di luar Ramadan, ini yang berselisih pendapat ulama. Apakah juga orang yang bayar utang Ramadan kena denda kafarah kalau dia batalkan? Ini pendapat ulama, ada yang mengatakan tidak kena, ada yang mengatakan kena. Tapi pendapat yang paling kuat tetap kena. Karena permasalahannya dia sedang melakukan puasa Ramadan walaupun di luar Ramadan. Dan ini masih berhubungan karena Allah Subhanahu wa taala pada saat berfirman, "Fa'iddatun min ayyamin ukhar", gantikan dengan hari-hari yang lain. Ini yang diganti adalah puasa Ramadan. Berarti hukum Ramadan berlaku padanya walaupun di luar Ramadan. Apa hukumnya ngefans dengan ustadz padahal saya sudah punya suami? Ini perlu dirincikan, ngefans apa dulu? Kalau yang dimaksud adalah kajiannya, kajian penyampaian ilmunya, gak ada masalah. Tapi kalau fisiknya jangan. Gak boleh. Semua muslimah kalau sudah menikah, suamiku adalah rajaku. Sudah selesai. Gak ada lagi, haram, tidak ada poliandri. Ya. Gak ada. Hah? Tidak boleh. Ya. Kalau cuma pelajaran yang disampaikan, gak ada masalah. Ya, ilmunya itu nggak ada masalah. Mungkin penampilan lalu kemudian berharap suaminya bisa, itu mungkin umum. Tapi kalau sudah menyukai, akhirnya beralih sukanya dari suami kepada orang lain, ini nggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh sama sekali. Karena tidak ada poliandri kan gitu. Kalau poligami boleh laki-laki. Ya, pembelaan kepada sama jenis saya. Kalau di bulan suci Ramadan katanya setan dibelenggu, diikat. Tapi kenapa saya masih suka tergoda dan khilaf? Seperti batal puasa dan malas tarawih. Karena antum masih temannya setan. Setan dibelenggu masih bisa tergoda. La haula wala quwata illa billah. Ini sahib. Jangan tergoda, lawan karena syaitan. Sekarang saja kita bisa lawan syaitan, ya. Karena kan syaitan cuma bisikin ya, itu perempuan, itu laki-laki, disuruh lihat. Kalau kita nolak, kan dia tidak menjelma depan mata kita, dicekik, kamu harus lihat. Apalagi Ramadan tambah lemah dia, gitu. Mesti jangan, apalagi sampai batal puasanya luar biasa. Ya? Jangan batal puasa dan sugestinya, niatnya harus kuat, biar tidak sahur tetap mampu untuk puasa gitu kan. Dan sekarang ini saya yakin syaitan lagi goda kita semua teman. Godaannya standar. Ramadan akan tiba, puasa sebulan, panas, capek, lemes, loyo, 1000 bahasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jika kita menahan buang angin ketika sholat dan angin tersebut masuk lagi, apakah sholat kita batal? Gitu. Sesuatu yang belum keluar dari tubuh kita masih dianggap bagian dari tubuh. Saya kasih contoh. Kan meminum darah haram ya, sudah kita bahas yang lalu kan. Tapi kalau gusi antum berdarah, kemudian ketelan, haram nggak? Kenapa tidak? Hah? Nah, sudah pintar. Karena belum keluar dari tubuh. Jadi kalau masih dalam mulut, ini masih dianggap bagian dari tubuh kita. Sama dengan angin tadi, belum keluar, antum merasa kayak masuk kembali kan?
Nah itu berarti memang belum keluar. Berarti bagian dari tubuh, gitu kan? Hanya saja teman-teman sekalian, ada larangan untuk sholat kalau kebelet, kencing atau buang air besar. Masuk dalamnya adalah buang angin. Kalau antum merasa nggak enak mau buang air itu, jangan sampai sholat, nggak boleh, ada larangan. Nabi SAW melarang seseorang muslim untuk sholat dengan menahan dua keburukan. Maksudnya buang air besar dan buang air kecil. Allahu a'lam. Saya kira tadi nggak ada pertanyaan di bahasan ini. Rupanya banyak juga yang masalah kencing. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.